Suasana haru menyelimuti pemakaman salah satu korban kecelakaan bus maut di TPU Sukamulya, Tangerang, Banten. Sementara itu polisi juga menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Usai disolatkan, jenazah Sri Mulyani, korban bus maut di Tanjakan Balas, Ciamis, Jawa Barat, dimakamkan di TPU Sukamulya, Tangerang, Banten. Kesedihan mendalam dirasakan keluarga saat mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Sudah sebelum Lebaran sudah ada rencana dengan rombongan jamaah yang ada di Majelis Taklim semuanya dengan ini ada sekitar 2 bus ya. Komunikasi dengan keluarga, Pak? Informasi ya sebelum berangkat ya memang udah paketan bahwa mau ikut ziarah ke daerah Tasik. Sementara itu polisi menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Polisi sudah memeriksa 4 saksi di lokasi kejadian. Namun polisi belum bisa memastikan penyebab kecelakaan, apakah karena remblong atau ada penyebab lainnya. Hingga saat ini polisi juga masih mencari keberadaan sopir bus. Polisi sempat mencari ke Puskesmas dan RSUD Ciamis, tempat para korban dirujuk. Namun sopir bus tidak ditemukan. Kalau kondisi sopir sendiri belum ketemu sampai saat ini. Oh, belum ketemu? Iya. Ya kabur atau misalnya menjalani perawatan? Nah itu kemarin di Panjalu dari Puskesmas info dirujuk ke rumah sakit Ciamis. Setelah kita telusurin ke sana, ternyata di sana nggak ada. Jadi belum diketahui keberadaan sopir sendiri. Sebelumnya rombongan bus pariwisata yang membawa 60 orang penumpang ini mengalami kecelakaan di Turunan Pari, Kampung Paripurna, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Sabtu kemarin. Korban tewas dalam kecelakaan 4 orang dan 15 penumpang lainnya luka-luka. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap sopir bus maut yang menewaskan 4 orang di Ciamis, Jawa Barat. Hingga saat ini sopir bus masih menjalani pemeriksaan di Satlantas Polres Ciamis. Ipayudin, sopir bus Pandawa asal Tangerang, Banten, mengaku kondisi bus dalam keadaan baik sebelum berangkat dari objek wisata Situ Lengkong, Panjalu. Namun setibanya di turunan jalur Panumbangan, bus tiba-tiba mengalami remblong. Ipayudin mengatakan dirinya juga sempat memberitahukan kepada para penumpang jika bus sedang mengalami remblong. Usai kecelakaan, dirinya melarikan diri karena khawatir diamuk massa. Ipayudin melarikan diri ke sebuah rumah makan tempat checkpoint bus PO Pandawa di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Handphone tidak ditemukan, Mas panik, takut bagaimana, sehingga Mas mengamankan diri ke pihak kantor pengurus. Mas, sebelum itu kendaraan terhenti sempat meninggalkan kemudi nggak? Kenapa? Sebelum kendaraan itu terhenti sempat meninggalkan kemudi nggak? Enggak saya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro, Kapolres Ciamis. Selamat petang Pak Tony. Pak Tony, apakah benar sopir bus telah tertangkap? Seperti apa prosesnya? Selamat petang, Mbak. Mohon maaf kalau suaranya terputus-putus karena saya sedang dalam perjalanan. Mungkin sedikit kami update, sebagaimana tadi Mbak sampaikan bahwa sedari pagi kami sudah mengamankan pengendara dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan, kemudian memadu-madankan keterangan-keterangan dari saksi-saksi termasuk beberapa saksi kunci termasuk kondektur maupun sopir dengan petunjuk atau mungkin bukti-bukti lain yang kami temukan di lapangan. Sementara itu, Mbak. Baik, apa saja Pak bukti-bukti yang baru ditemukan di lapangan tersebut? Gimana? Apa saja Pak bukti-bukti yang sudah ditemukan di lapangan tersebut dan apakah ada kaitannya dengan pelaku yang sudah tertangkap ini? Boleh diceritakan? Oke, baik. Terkait dengan barang bukti di lapangan tentu saja kendaraan, kemudian reruntuhan, benda fisik, barang bukti yang berada di lapangan.
Kemudian terkait dengan petunjuk, kemudian terkait dengan temuan-temuan baru ataupun petunjuk, itu merupakan hasil temuan dari kerjasama Polri dengan teman-teman dinas terkait seperti PUPR, seperti Dinas Perhubungan, yang kemarin melihat secara komprehensif bagaimana kondisi di TKP, baik dari segi kondisi mesin, kondisi kendaraan, kondisi faktor lingkungan sekitarnya maupun kondisi jalan di sekitar TKP. Demikian, Pak. Baik, apakah ada fakta-fakta baru yang diperoleh dari bukti-bukti baru yang diperoleh ini dan hukuman atau ancaman hukuman yang akan didapatkan dari pelaku, Pak? Oke, yang menjadi temuan adalah kondisi sementara, mungkin bisa kami sampaikan kondisi mesin, kondisi fisik dari bis, hasil pengujian dari teman-teman Dinas Perhubungan, khususnya pada bagian reman, sebagian besar pirantinya dalam keadaan terkait dengan sehingga kami harus apa kondisi rem baik tapi blong. Nah, itu dikaitkan dengan teknik pengeriman yang dilakukan pada kendaraan besar seperti bus, itu ada teknik pengereman secara khusus. Nah, nanti kami akan kaitkan dengan keterangan supir, apakah supir atau pengendara dia benar-benar mengetahui tentang teknik pengereman ketika dia membawa kendaraan seperti bus tersebut. Oke, ancaman hukuman untuk pelaku ini, Pak? Halo, baik. Ancaman hukuman untuk pelaku atau supir bus ini, Pak? Halo, Pak Tony bisa mendengar suara saya? Jelas? Halo. Pak Tony bisa mendengar suara saya? Baik, rupanya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Tony. Pak Tony, terima kasih banyak. AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro, Kapolres Ciamis sudah bergabung bersama kami. Selamat petang, Pak Tony.